Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita boleh belajar tentang bagaimana jemaat yang ada di Makedonia, mereka menderita dan juga miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan renungan harian keluarga pada hari ini, Selasa 20 September 2022, kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu pemberian yang melimpah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK hari ini mengangkat tema pemberian yang berlimpah. Komitmen jemaat-jemaat yang di Makedonia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, yakni jemaat Kristen di Yerusalem, dilakukan mereka dengan penuh kesungguhan dan tidak setengah-setengah. Dalam menjadikan mereka sebagai contoh bagi jemaat di Korintus, Paulus memberi kesaksian tentang kesungguhan jemaat-jemaat di Makedonia dalam memberi, terlepas dari keadaan mereka yang menderita dan dalam kemiskinan. Keadaan mereka yang sangat miskin jelas akan membuat Paulus tidak mendesak mereka untuk memberi. Namun, jemaat-jemaat di Makedonia sendirilah yang mendesak Paulus agar mereka dapat mengambil bagian dalam pelayanan kepada jemaat di Yerusalem. Paulus menyebut bahwa mereka telah memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Paulus dengan jujur mengungkapkan bahwa pemberian mereka bahkan lebih dari yang Paulus harapkan. Jumlah pemberian mereka yang sangat banyak membawa Paulus pada kesimpulan bahwa pemberian tersebut berakar pada komitmen jemaat yang bersungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah. Paulus menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia telah memberikan diri mereka kepada Allah, dan karena komitmen tersebut mereka memberikan diri mereka kepada Paulus dan menopang idenya untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari merekalah jemaat di Korintus diingatkan kembali bahwa komitmen seseorang untuk memberi hidupnya bagi Allah mendorong seseorang juga untuk memberi hidupnya bagi orang lain. Dari komitmen inilah jemaat-jemaat di Makedonia telah memberi secara melimpah, bahkan ketika mereka sedang menderita dan dalam keadaan ekonomi yang terpuruk sekalipun. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya di hadapan Allah dan dipanggil untuk memberikan hidup kita bagi pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, siapapun kita sebagai orang percaya, kita pun punya komitmen untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan bukan setengah-setengah, sehingga semakin banyak orang yang merasakan sentuhan pelayanan nyata juga merasakan kasih karunia Allah melalui tindakan kasih kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan itu bukan hanya bersifat rohani saja, tetapi bersifat jasmani juga.
Itulah hidup Kristen yang berlimpah dan memuliakan Allah kita. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan hidup dengan sungguh-sungguh kepadamu. Mampukanlah kami memberikan hidup dalam pelayanan kepada orang lain yang membutuhkan. Semoga Engkau menolong kami. Amin.